ini bukan tali rafiah, tapi namanya kenteng guys. Namanya kenteng, bahan dari plastik. Yang ini untuk menjalarnya daun labusium. Cara masang kenteng guys, diputar biar nggak lepas. Nah ini ya, ini kenteng ini fungsinya untuk batang labusiumnya kemanisannya guys. Jadi kesana ke sini biar ngikut ini. Ya, ini agak tumbuh karena kena hujan curah tinggi, hujan tinggi kemarin. Banyak air hujan, banyak penyakit, akhirnya nggak tumbuh, ini busuk. Kita menjalar ke atas guys. Ini kan belum menjalar karena apa? Belum ada pegangannya. Pegangan caranya gini aja guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, sampai berjumpa lagi dengan Ferry Novianto Channel. Kali ini saya akan menunjukkan bahwa ini adalah persiapan untuk tanaman manisah atau labusium ya. Labusium seperti video sebelumnya guys. Nah ini ada orang mau menanam baru ya. Nah ini labusium. Labusium ini sebelum menanam harus menyiapkan namanya ini ya. Untuk rumahnya namanya anjang-anjang guys. Anjang-anjang terbuat dari bambu, rata-rata dari bambu karena kita di Malang ini banyak bambu ya. Terus ini ada reng-rengan seperti ini ya. Ini untuk rambatan. Di sini Mas bisa dilihatkan. Ya ini untuk bambu di sini. Ini pakai, ini bukan tali rafiah tapi namanya kenteng guys. Namanya kenteng, bahan dari plastik. Yang ini untuk menjalarnya daun labusium. Jadi setelah ini lahan ini apa? Setelah anjang-anjang ini selesai untuk rumahnya ini baru menanam. Nah ini orangnya baru menanam guys. Ya ini menanam ya, ini bibitnya manisah ya, ini labusium. Karena ini musim penghujan katanya orangnya kemarin banyak yang busuk ya, menanam 2 tumbuh 1 guys ya, ini tumbuh 1. Yang ini busuk karena apa? Musim penghujan ini tidak mudah, banyak bibit yang busuk dimakan hama lah. Ini busuk akhirnya dalam nggak tumbuh guys. Sebetulnya mencari bibit labusium itu mudah sekali, yaitu di pasar-pasar banyak yang mencari yang tua, bibitnya sudah tua ya. Atau sembilan bibitnya sudah tua ini, nah ini sudah tumbuh guys ya, ini sudah tumbuh lagi ya, ini bibit yang tua. Yang tua seperti ini tua langsung keluar pecah tengah, keluar rencana bakal tunas ya, ini seperti ini ya. Nah ini juga ada hamanya, mudah-mudahan tumbuh. Ini sepertinya masih tumbuh ya di sini ya, diletakkan di sini ya, satu pasti tumbuh ini guys ya. Ini nah bambu 2 ini fungsinya untuk rambatan. Nah, rambatan tempatnya menjalar guys, tempatnya menjalar ya. Di sini juga ini bibit dengan jarak berapa, ini juga ada bibit yang sudah mau tumbuh tunas ini guys ya, mau tumbuh tunas ya. Di sana juga ada, ini ada 1 2 3 4 titik, 5 6 7 dan 8, sebetulnya 8 9 titik. Ini sudah terlalu banyak bibitnya, harus nanti setelah mau tumbuh dipindah sebelah sana guys. Jadi seperti ini yang belum selesai masang talinya, ini belum selesai ya. Ini bibit yang rusak guys ya, ini agak tumbuh karena kena hujan curah tinggi, hujan tinggi kemarin, banyak air hujan, banyak penyakit, akhirnya nggak tumbuh. Ini busuk, ini busuk ya, ini bibit yang busuk ya. Ini kalau beli di pasar yang sudah pecah gini ya, ini sudah pecah di tengah sini, keluar rencana tunas. Tapi ini busuk karena apa? Kalau kemarau lebih enak, justru penghujan ini sering busuk bibitnya guys. Harusnya dihentikan dulu seperti ini, harusnya seperti ini guys, seperti ini harus baru ditanam. Nah seperti ini ya, ini kan harusnya sudah menjalar ke atas guys. Ini kan belum menjalar karena apa? Belum ada pegangannya. Pegangan caranya gini aja guys, sederhana sekali ya. Ini Mas ya, ini pakai tali ya, namanya kenteng. Orang tani daerah Malang banyak kenteng, orang di pertanian itu namanya kenteng. Berarti gini ya, diikatkan gini, mutar gini tujuannya apa? Supaya nggak lepas. Nah ini guys, nah, ini mutar gini guys. Nah, terus nah, ini dinaikkan gini lah. Ini kan begini ya caranya, gini Mas, lihatkan kameranya ini. Nah daunnya dinaikkan gini, tunasnya dinaikkan, terus mutar gini. Nah ini tujuannya apa? Supaya untuk bisa menjalar ke atas. Kalau orang desa, orang Jawa namanya merambat guys. Nah ini guys, nah, ini nanti diikat. Nah ini di sini. Nah ini disembelihkan di sini ya, selipkan ke sini. Nah gini naik sendiri, nanti saya muter. Nah kalau sudah gini harus diginikan guys, ini pasti harus diginikan semua. Karena apa? Kalau nggak gini kan nanti menjalarnya ke tanah. Kalau sudah gini kan berdiri ya, nah terus sampai atas ya, dikasih tali gini pengertiannya. Jangan salah nanti, oh kalau saya biarkan gini kok saya nanam nggak bisa berdiri ya, nggak bisa merambat gitu ya. Akhirnya apa ya, itu tadi karena belum ada pengikatnya atau
pegangannya. Ini kan untuk pegangan juga guys. Nah, diputar gini supaya nggak jatuh ya. Ini guys, muter-muter gini aja guys. Mudah kok sebetulnya. Nah, ini juga untuk menyatukan ini ya, sebetulnya ya. Mudah ya. Sampai di atas sini ya. Semua mutar. Kalau sudah di atas sini guys, ini nanti diputus. Ya, ini diputus di sini. Ini sudah nanti menjalar sendiri. Inilah bosium nanti sudah menjalar sendiri. Ini kuat sekali guys. Saya tarik aja gak kuat guys. Kuat sekali ini guys. Ini harus diikatkan di sini. Namanya kendang ini kuat sekali. Karena kendang untuk, nah ini baru putus guys. Ya, ini ya nanti di sini juga ada kendang guys. Ada kendang ke sana semua. Di sini semua dikasih kendang nanti. Kalau saya video semua nanti waktunya nggak cukup, terlalu panjang. Ya seperti ini kan juga gitu, sudah cukup tumbuh tunas ya. Sudah tumbuh tunas. Ya caranya begini, ini lahannya kan masih luas. Rencana akan menanam di lahan sana. Orangnya menanam di lahan sana. Di sana itu mau ditanam, dikasih semuanya. Tapi orangnya masih mencari bibit lagi guys. Nah. Nah, yang di sana itu rencana akan ditanami lagi. Nah, tapi ini kan belum siap untuk anjang-anjangnya atau rumah manusianya untuk tempat menjalarnya. Jadi ini sementara pakai ini guys. Nah, menanam tuh caranya cuma begini. Mudah kok loh. Lahan ini cuma diginikan aja. Digembulkan sedikit ya. Dicangkut sedikit gini. Terus nanti bakalnya dikasih pupuk. Nah, ini kan ada bibit yang sudah keluar tunas, mau keluar tunas. Ya, ini tinggal dimasuk tanam gini aja, diletakkan di sini. Nah, caranya begini. Nah, gini ya, ditimbun tanah. Ya gini aja. Nah terus sementara dikasih ini guys. Nah ini fungsinya ada dua. Satu pelindung dari orang mencari rumput. Ya, pelindung dari orang mencari rumput. Seperti ini. Yang kedua fungsinya untuk lancaran atau rambatan tadi ya. Sebelum ditanam. Jadi kalau menanam dua seperti ini guys. Ya. Dua, yang satu di sini. Ya. Ya, ini ada rumput murni. Mudah gini aja. Modalnya minim ini. Ya. Nanti masalah pupuk kandang, setelah tumbuh nanti kasih pupuk kandang. Nah, setelah pupuk kandang selesai, nanti pupuk garing lah. Ini sudah keluar akar. Ya. Keluar akar. Mau keluar tunas di sini. Ya, ini tanam gini. Nah, pelan-pelan jangan sampai akarnya putus. Nah ini guys, terus kasih ini pelindung atau kalau rencana anjang-anjang yang untuk atas itu seperti itu, tancapkan gini. Tujuannya itu tadi pelindung dari orang mencari rumput atau untuk rambatan lancaran guys, sementara untuk biar merambat di sini. Nah terus dikasih kentang. Ya ini kentang ya, kentang begini, gini aja cukup guys. Ini modalnya kentang, ini harganya cuman ini nggak sedikit, harganya murah, cuman 35.000 dapat 3 gulung. Nah 3 gulung. Lah kenapa kok sama cari ada ya cabang-cabang ini? Cabang-cabang ini supaya apa? Ini bisa merambat guys, merambat kemana-mana. Ini daunnya ini kan bisa untuk pegangan daun atau batang manisah pabusium. Ya ini ya caranya ya guys. Sementara gini aja cukup ya. Nanti sebelum dikasih anjang-anjang tinggi rumah manisah seperti itu ya. Nah segini aja cukup guys. Cara gini semua ya. Semua begini. Kalau sudah seperti ini, kalau orang tani itu aman, sudah ngerti. Nah ini orang ngerti, sudah menjadi batas, jadi orang sudah nggak mau mengganggu lagi guys. Mungkin ada roboh, mungkin sampai bantu dibetulin sama petani. Nah ini sulit. Nah ini sudah cacat bisa. Nah gini ini fungsinya untuk ini naik atau merambat guys. Ini nanti naik ke sini, mutar ke sini guys. Ini tadi kurang ke bawah, harusnya lebih ke bawah lagi dari awal supaya bisa.
Nah, ini guys. Gini guys. Gini bisa kalau ini. Ini sulit. Aduh. Nah, udah putus guys. Nah, ini cukup ya. Semua juga sama. Nah, ini sudah kuat. Terus yang sini guys. Sini juga dikasih gini guys. Nah, semua dikasih gini. Katanya orang tani. Nah, ini rambatan. Ya, ya di sini ya dirampatkan ke sini semua. Nanti ya semua muter ke sini. Sini aja muter-muter gini. Cukup guys. Ya. Nah, ini guys. Terus ke atas. Ini nanti sampai ke atas, nanti tumbuh sampai ke rumah manisah atau anjang-anjang guys. Jadi ini modalnya sangat murah sekali. Ini kemarin modal sekitar bambunya saja habis 400. Bibitnya cuman beli di pasar cuman 20.000. Jadi 220 sama ini 35. Ya 500-an, 505 sudah cukup guys. Jadi ini modal segini, ini modal 500.000 ya. Ini semua ini modal 500.000 plus kentang semuanya. Kentang masih ada. Ini nanti mudah-mudahan berhasil. Kalau berhasil, biasanya rata-rata berhasil sih karena sudah terbiasa. Itu sekali panen atau 3 hari 1 kali atau 4 hari sekali. Rata-rata itu 1 minggu 2 kali. Kalau dipaksakan itu agak panjang 4 hari per 4 hari sekali. Itu kalau segini biasanya antara dapatnya 50 sampai 60 kilo. Kalau sampai sana ya sekitar dapatnya 1 kintal lah, 120-an, anggap 100 lah. Kalau harga 3.000 kali 100 kan 300.000, lumayan guys. 4 hari dapat 300.000, modal hanya 400, modalnya 500. Modal 500.000 setiap 4 hari sekali bisa 300, itu harga 3.000. Kalau per kilo sampai 4.000 berarti 400.000 sekali panen ya. Ya mudah-mudahan nanti teman-teman yang punya lahan sempit atau ada lahan sekitar 2 meter, 3 meter di rumah bisa mencari bibit di pasar-pasar, di pasar sayur yang untuk labu siam yang sudah tua. Ditanam aja 1 atau 2 gitu di pot, bisa di pot, nanti lumayan lah dapat 5 kilo, 3 kilo sekali panen, lumayan lah untuk tambah-tambahan belanja di dapur. Jadi memang begini, rata-rata orang-orang itu petani yang ditanya mungkin di pengertian orang petani itu hanya kerja di ladang atau di sawah atau bercocok tanam, namanya petani. Sebetulnya petani udah singkatan guys. Petani sebetulnya itu hanya bukan istilah tadi. Petani itu adalah singkatan. Petani adalah singkatan dari Penyangga Tatanan Negara Indonesia. Ini betul guys, memang betul. Jadi orang-orang itu rata-rata tahu petani, dipikir petani itu hanya istilahnya itu menanam padi, menanam jagung, menanam singkong, menanam tebu di ladang, di kebun, ataupun di sawah. Tapi sebetulnya petani itu adalah sebuah singkatan. Tidak tahu siapa yang buat singkatan dulu kok ada kata-kata petani, yaitu petani kepanjangannya adalah Penyangga Tatanan Negara Indonesia. Jadi itu pengertiannya guys. Oke guys, terima kasih. Sampai di sini dulu perjumpaan video saya kali ini, yaitu tentang edukasi cara menanam manisah atau labu siam. Jadi sebelum menanam, siapkan dulu rumahnya atau alatnya, tempatnya manisah yang persiapan untuk tumbuhnya. Jangan sampai setelah menanam baru tumbuh tinggi bingung cara membuatkan tempatnya manisah atau anjang-anjang. Yaitu guys, jadi siapkan tempatnya dulu, pelajari ilmunya dulu, baru menanam supaya tidak mengecewakan. Oke, terima kasih. Sampai di sini dulu perjumpaan kita video kali ini. Saya tunggu like, subscribe, dan komennya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan sampai jumpa lagi. Wajahmu buatku kebayang, indah cintamu buat